Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri kami. Nama saya Muhammad Dirasad Ilham. Nama saya Aula Farul Capes. Nama saya Vanessa Siantira Putri. Nama saya Emily Mayra Almeida. Nama saya Zakia Isa Sabita. Nama saya Zalfana Gita Pristia. Nama saya Arini Milati. Nama saya Zahra Yucahani. Jadi kita akan mewawancarai Bapak pengacara mengenai Kasus pemerkosaan. SMA 1 Jamnya sebelah mana? Depan musika. Oh, yang itu ya? Iya. Ini ada tugas apa dari sekolah? Tugas Wawancara. tugas PPKN. Oh, PPKN. Tugasnya suruh ngapain? Wawancara soal kasus. Kasus apa? Kasus pemerkosaan. Oh, pemerkosaan. Memang ada berapa orang yang dikasih sama guru? Bebas. Oh, beda. Berarti semuanya ke kantor pengacara juga? Enggak, ada yang ke Kapolres, ada yang ke Kapolsek. Iya. Kenapa kalian ambil kasus pemerkosaan? Pengen mencari tahu aja kalau udah tentang pemerkosaan itu dalam hukum kayak gimana, terus menanganinya juga gimana. Tapi belum ada pengalaman buruk kan untuk keluarga, teman. Alhamdulillah. Sampai lah ya. Langsung Boleh. mulai aja kali ya Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menerima kami semua. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Giri Akbar SHMH. Saya advokat, pengacara, atau lawyer sejak tahun 2019. Jadi sudah cukup lama saya berdiri di bidang pengacara. Selain itu saya juga dosen di UBP. Selaku ketua program studi di sana. Jadi kalau nanti mau lanjut kuliah di Fakultas Hukum bisa ke UBP ya. Informasi juga. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan kami nih dari SMA 1 Teluk Jambe. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan wawancara singkat terkait penanganan kasus pemerkosaan di wilayah Jakarta. Melalui wawancara ini juga kami semua berharap dapat memahami lebih dalam lagi mengenai peran dan pandangan dari pihak Bapak yaitu pengacara dalam menangani kasus kekerasan seksual serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi dan memberikan keadilan bagi korban. Langsung saja ya Pak, saya masuk ke pertanyaan pertama. Nah, yang pertama, apa sih definisi pemerkosaan menurut hukum pidana di Indonesia? Pemerkosaan itu artinya ada relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki, di mana ada tindakan atau perbuatan memaksa seseorang untuk bersetubuh dengan si perempuan itu. Nah, sifat pemerkosaan itu adalah adanya paksaan dari seseorang terduga pelaku yang akan melakukan pemerkosaan. Sifatnya ada relasi kuasa atau hubungan yang tidak seimbang dalam proses pemerkosaan itu. Kenapa tidak seimbang? Karena biasanya pemerkosaan dilakukan oleh laki-laki yang mana tenaganya jauh dari perempuan, sehingga relasi kuasa ini akan sangat menentukan banyaknya dugaan tindak pidana pemerkosaan. Biasanya tuh pemerkosaan itu ada faktor atau motif utama yang paling sering menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan itu? Sebetulnya macam-macam ya, tergantung dari sudut pandangnya dan karakter orang juga beda-beda. Kalau yang sering saya temui, yang pertama mungkin karena ada kesengkapan, dan itu biasanya dilakukan oleh orang dekat. Kebanyakan yang saya tangani dilakukan oleh orang dekat, entah itu dari gurunya, entah dari omnya, pamannya, bahkan orang tua kandungnya. Nah, ya.
Jadi kalau faktor itu kan macam-macam, yang paling penting itu karena ada kesempatan sebetulnya, di mana kondisi lingkungan sekitar itu dalam kondisi sepi, dan juga mungkin ada faktor kelainan seksual dari si terduga pelaku ini sehingga dia butuh untuk melampiaskan hasratnya kepada si korban. Yang paling penting ada kesempatan di mana lingkungan itu kondisinya sepi dan juga itu dimanfaatkan oleh pelaku. Kalau di Karawang ini kasus ini termasuk golongannya tinggi nggak Pak? Maksudnya banyak gitu. Kalau di Karawang, kalau kalian lihat berita ya, hampir setiap minggu pasti ada. Ada. Bahkan kalau kalian pernah baca berita juga, saya sekitar 3 bulan yang lalu itu juga mengalami dugaan pemerkosaan yang ada di Majalaya. Dan itu bahkan beritanya sampai ke nasional. Itu kemarin dinaikkan oleh Kompas TV, kemudian beberapa televisi swasta juga menayangkan, bahkan saya juga dipanggil oleh Ujian Kuliah waktu itu di podcastnya ada. Jadi bisa nonton di podcastnya Ujian Kuliah yang saya biasa. Jadi kalau lumayan tinggi angka kekerasan seksual, karena kan ada namanya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Nah, meskipun ada undang-undang ini, ternyata tidak menghalangnya atau memberikan efek jerah atau ketakutan terhadap si terduga pelaku. Artinya meskipun ada undang-undang yang mengatur namanya tidak pidana, kita nggak bisa tahu kapan terjadi. Tapi kan berdasarkan fakta yang ada, data yang ada, memang Kabupaten Karawang ini cukup rentan kejahatan seksual. Bahkan di beberapa kasus case itu banyak juga orang tidak mampu yang menjadi korban, akhirnya dipaksa untuk tidak menaikkan perkara itu juga. Artinya kasihan juga kan kalau misalkan udah menjadi korban, ternyata lawannya atau pelakunya ini orang punya atau orang punya uang, sehingga keadilannya sulit untuk diraih. Makanya kenapa hukum itu harus betul-betul menjaga atau melindungi si korban ini ya, agar tidak ada lagi korban-korban lain di kemudian hari. Nah, biasanya itu langkah apa sih Pak sebagai pengacara ketika menerima kasus pemerkosaan ini? Langkah pertama yang pasti, kalau kita kan pengacara itu biasanya mendapatkan surat kuasa dulu, baru bisa kita jalan. Jadi biasanya ada yang menghubungi kita atau datang ke kantor menyampaikan bahwa dia butuh bantuan atau pendampingan. Nah sebetulnya kan kalau pengacara itu biasanya berbayar ya. Cuman kadang-kadang di kantor kita punya pengecualian. Kalau misalkan dia memang orang tidak mampu, tidak punya uang, kita berikan pendampingan hukum atau jasa secara cuma-cuma gratis. Artinya kita akan membantu orang itu untuk mendapatkan keadilan. Setelah kita mendapatkan surat kuasa, langkah selanjutnya adalah menggali informasi dari si korban ini sejauh mana kronologisnya sampai dengan terjadinya tindak pidana itu. Nah, setelah informasi itu kita rasa valid, pasti, baru kita lakukan langkah hukum dengan membuka laporan polisi. Nah, laporan polisi ini diajukan ke Polres Karawang karena Polsek tidak punya kewenangan untuk menangani kejahatan seksual. Ya, jadi harus ke Polres. Nah, setelah di Polres kita buka laporan, nanti ada yang namanya visum. Visum itu hanya dapat dilakukan setelah kita buka laporan. Jadi nggak boleh nih setelah kejadian kita langsung ke rumah sakit. Nanti itu tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan, karena tidak sah. Jadi harus buka laporan. Nanti ada surat pengantar dari si penyidik kepolisian untuk melakukan visum di rumah sakit umum daerah Karasude. Nah, setelah itu mereka visum, hasilnya nggak diambil sendiri, nanti penyidik kepolisian akan mengambil. Nah, setelah buka laporan dan visum, baru dilakukan yang namanya proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini artinya ingin mencari tahu tindak pidana itu ada atau tidak. Kalau misalkan tindak pidana itu dari hasil penyelidikan dipanggil nih saksi-saksinya, hasil visumnya seperti apa, dan ternyata mungkin ada tindak pidana yang mungkin sudah ditemukan, naik ke tahap penyidikan. Nah, kita dampingi terus itu. Biasanya dalam konteks kekerasan seksual atau pemerkosaan, apalagi si pelakunya ini bukan orang biasa, itu akan lebih sulit penanganan
hukumnya. Kenapa sulit? Karena kita akan berhadapan dengan beberapa pihak yang berusaha untuk perkara ini tidak naik. Kemarin ada beberapa kali saya menangani perkara, ketika kita berbicara laporan polisi, ada beberapa orang yang membawa uang sampai ratusan juta agar ini tidak bisa dinaikkan ke pengadilan. Karena mereka semua takut, karena ancaman kan 15 tahun. Akhirnya saya sampaikan kepada kalian mau seperti apa, karena kita berdasarkan kuasa. Kalau namanya kuasa itu kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan dari si korban atau keluarga korban. Jadi berdiskusi, yang alhamdulillah selama kita dampingi sih mereka tetap ingin perkara ini lanjut. Cuman memang tadi kita butuh effort yang lebih. Akhirnya kita dampingi, perkara itu akhirnya dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan yang namanya proses tuntutan. Jadi berapa tahun yang kami tuntut nih, itu kewenangan kejaksaan. Dan dari jaksa ketika berkas sudah dinyatakan lengkap baru bisa masuk ke persidangan. Nah di persidangan pun nanti si korban dan pelaku akan diperiksa kembali dan juga ada beberapa tahapan untuk menentukan apakah memang dia terbukti atau tidak. Kalau dalam konteks hukum pidana itu ada namanya alat bukti. Nah alat bukti itu diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan menentukan seseorang itu apakah terbukti atau tidak maka satu tindak pidana. Misalkan yang pertama keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Nah, jadi untuk menentukan orang itu menjadi tersangka, terdakwa atau terpidana minimal harus memenuhi minimal dua alat bukti. Dan ini prosesnya panjang, nggak bisa sebulan selesai. Biasanya kalau dalam konteks hukum pidana itu ya paling cepat ya 6-8 bulan, paling cepat. Ya, karena prosesnya panjang, Artinya ya langkah-langkah yang kita lakukan ya benar-benar mengawal agar perkara ini cepat. Karena biasanya terhambatnya di proses kepolisian. Lama di polisian. Kalau nggak kita dorong itu lama. Nah tapi ada langkah lain, misalkan kita buka laporan polisi karena melihat faktor psikologis si korban ini, misalkan trauma berat, dia tidak berani keluar rumah, tidak bisa beraktivitas, maka kita juga bisa meminta bantuan kepada Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang atau P2 TP2A. Itu ada dinasnya tersendiri, ada unitnya tersendiri, dia memberikan layanan konseling juga nih, pendampingan kalau misalkan psikisnya atau psikologisnya terganggu. Nah, di situ nanti ada beberapa langkah-langkah yang disediakan gratis dari pemerintah daerah. Makanya setelah kita buka laporan polisi, biasanya kita juga buka pengaduan ke dinas itu agar mendapatkan pendampingan psikologis. Nanti ketika sudah divonis, ya berarti sudah ada hukumannya berapa. Nah, setelah itu kita masih terus mengawal sampai dia ada banding atau tidak, ada kasasi atau tidak ke pengadilan yang lebih tinggi. Rumit kalau soal kasus pidana.